Ada penangkaran satwa gajah yang baru diresmikan oleh Gubernur Jambi pada Sabtu kemarin, Tribuners. Desa yang berada di kawasan Bukit 30 ini memang terdapat ratusan gajah liar. Dan kini ada 5 ekor gajah yang telah jinak, Tribuners. Dan bagaimana informasi lengkapnya akan disampaikan oleh rekan Sopianto dari Tribun Jambi. Silakan rekan Sopianto. Oke, Tribuners, dapat saya laporkan dari Provinsi Jambi, tepatnya di Kabupaten Tebo, Desa Moroskalo, Kecamatan Sumai, satu di antara desa yang ada di Kabupaten Tebo, Provinsi Jambi. Desa tersebut berjarak sekitar 40 km dari pusat ibu kota Morotebo, dengan jarak tempuh menggunakan kendaraan roda 4 sekitar 1,5 jam perjalanan. Dari ibu kota Tebo kurang lebih 15 menit perjalanan kita menemukan simpang kandang. Dari simpang kandang belok kiri masuk ke dalam sekitar 35 menit terdapat Desa Morosolo, Kecamatan Sumai. Untuk sampai ke Desa Morosolo Sekalo, kita melewati jalan tanah karena sepanjang jalan hingga ke Desa Morosekalo tidak ditemukan aspal, Tribuners. Pada musim panas, jalan tersebut berdebu, sedangkan pada musim hujan jalan becek hingga sulit dilewati kendaraan. Di Desa Moroskalo terdapat penangkaran satwa gajah yang sudah lama adanya, namun diresmikan oleh Gubernur Jambi Al-Haris Sabtu 6 Agustus 2022, Tribuners. Di Desa Moroskalo kita bisa melihat langsung satwa gajah jinak sebanyak 5 ekor. Bahkan kita juga bisa bersuah foto hingga menaiki gajah tersebut. Desa Moroskalo berada pada kawasan Bukit 30, ada ratusan gajah liar yang tersebar di kawasan bukit tersebut, Tribuners. Informasi yang dihimpun, gajah liar yang tersebar di kawasan Bukit 30 Desa Moroskalo ada sebanyak 120 ekor, Tribuners. Setelah sampai di Moroskalo, kita menemukan gerbang penangkaran gajah jinak. Selanjutnya kita bisa masuk ke dalam lokasi kawasan penangkaran gajah tersebut, Tribuners. Di dalam kawasan penangkaran gajah kita temukan pendopo dan mes tempat wisatawan menginap. Disarankan bagi wisatawan untuk membawa bekal dari rumah karena di sekitaran kawasan sulit ditemukan warung, Tribuners. Untuk saat ini bagi pengunjung yang ingin melihat satwa gajah dikenakan biaya parkir sebesar Rp2.000, Tribuners. Dengan modal Rp2.000 kita sudah bisa melihat langsung satwa gajah di kawasan penangkaran gajah tersebut, Tribuners. Di sekitar kawasan penangkaran gajah terdapat pohon yang rindang, sehingga di kawasan tersebut udaranya cukup sejuk dan cocok bagi wisatawan untuk menenangkan diri ketika sedang stres, Tribuners. Tidak sampai di situ, di kawasan penangkaran gajah, kita temukan jembatan gantung. Jembatan tersebut merupakan jembatan penghubung dari mes ke kandang gajah, Tribuners. Namun jembatan tersebut tidak bisa dilalui pengendara roda 4 maupun roda 2, Tribuners. Jembatan tersebut hanya digunakan untuk pejalan kaki. Dari atas jembatan kita bisa melihat langsung satwa gajah sedang mandi karena di bawah jembatan terdapat kolam pemandian gajah, Tribuners. Sekitar 500 meter dari jembatan kita menemukan kandang gajah dengan ukuran cukup besar dengan kapasitas 5 ekor gajah, Tribuners. Wisata yang satu ini memang belum banyak dikenal oleh masyarakat luas, namun ini salah satu rekomendasi ketika berkunjung ke Kabupaten Tebo, Tribuners. Pada peresmian tersebut, Gubernur Jambi Al-Haris didampingi penjabat Bupati Tebo Aspan. Peresmian ditandai dengan pemotongan pita bunga di area penangkaran, Tribuners. Ada 5 gajah jinak yang dilepas untuk dikembangbiakan pada penangkaran di kaki Bukit 30 Desa Moroskalo, Tribuners. Sedangkan gajah liar yang berada di kawasan Bukit 30 sebanyak 120 ekor, Tribuners. Gubernur Jambi Al-Haris juga mendorong berbagai pihak untuk segera bersinergi mewujudkan penangkaran sebagai upaya
untuk melestarikan keanekaragaman hayati serta memberi nilai tambah ekonomi, Tribuners. Untuk itu, Gubernur Jambi juga minta kepada pemerintah daerah Tebo bisa memanfaatkan peluang wisata ini nantinya, karena penangkaran gajah di Provinsi Jambi hanya berada di Kabupaten Tebo. Dalam kesempatan itu, Gubernur Jambi mengapresiasi berbagai pihak yang bekerja sama dengan upaya menjaga kelestarian dan keanekaragaman hayati seperti yang dilakukan BKSDA pada hari ini. Hal ini merupakan sebuah kebersamaan untuk menjaga dan melindungi sebuah habitat kehidupan hewan dan tumbuhan langka. Meskipun dilindungi juga harus dikembangkan serta dibudidayakan agar tidak punah. Melindungi tidak berarti melarang pemanfaatan flora dan fauna yang dilindungi sepanjang berasal dari budidaya dengan sertifikasi tertentu yang tidak mengganggu alam. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya.